Lumbien ki wong NU ki sementing tahlil mangkat malam Jumat. La ilaha illallah. Melu gedak-gedek ngenten wis slamet kok. Bali nggawa berkat. Nggih mboten. Sekarang berbeda. Jenengan arep mangkat tahlil nang perapatan wis diadang. Ana wong katok cingkrang. Hari gini tahlilan. Tahu nggak tahlil itu bid'ah? Tahu nggak tahlil itu dolalah? Anak zaman sekarang kalau tidak punya pondasi akidah sing kuat, ora iso jawab. Monteng Pak, balik kanan rasido tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Muslimina wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita inggahaken wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus dan terus memberikan nikmat kepada kita sekalian. Kita masih diberikan nikmat yang namanya sehat. Ini penting di saat banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Kita juga masih diberikan nikmat yang namanya iman. Nikmat yang namanya Islam. Semoga adanya musibah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah. Musibah bukan malah justru menjauhkan, tapi mendekatkan. Musibah akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang dikatakan oleh Rasulullah, beruntungnya manusia, salah satu tanda-tandanya adalah auladukum abroro. Ketika anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua. Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah mulai kembali ke pesantren. Meski harus melalui protokol yang mungkin dianggap ribet, dianggap berbelit. Ada yang namanya isolasi, mandiri di rumah. Ada yang namanya surat sehat, harus ke puskesmas. Belum lagi ada yang juga pakai rapid test. Ini semua kita lalui. Karena apa? Semata-mata ini untuk memastikan putra putri panjenengan sedaya ini sehat, aman dari COVID-19. Tidak hanya aman untuk pribadi, tetapi juga aman untuk teman-temannya di pesantren. Bahkan aman juga untuk masyarakat sekitar pesantren. Nah, kalau sudah aman, maka belajar pun akan nyaman. Jadi kesehatan ini adalah fasilitas dari Allah. Anak-anak bisa belajar dengan tekun, syaratnya sehat. Anak-anak bisa ikut jamaah 5 waktu di pesantren, syaratnya kudu sehat. Bocah-bocah iso riyadhah, kuat poso Senin Kemis, oleh melu ngrawat. Ini syaratnya kudu sehat. Maka kesehatan ini harus diutamakan. Ya, protokol sudah dilalui.
Sekarang putra putri panjenengan sudah di pesantren. Yang belum ya siap-siap. Jaga kesehatannya, tunggu gilirannya. Nanti akan segera berangkat untuk tholabul ilmi. Bocah mangkat ngaji niku memang ada berbagai macam faktor. Ada memang bocah panjenengan wis kenceng. Pokoknya lulus SD kula kedah teng pesantren. Minat himmahnya ini luar biasa. Wah, ini bersyukur orang tua yang seperti memiliki anak seperti ini. Tapi kadang banyak juga anak-anak itu yang berangkat ngaji setengah kepeksa. Karena apa? Dorongan dari orang tua. Tidak apa-apa. Karena memang kewajiban panjenengan sedaya selaku orang tua untuk mengarahkan kepada anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu. Jadi anak itu memang terlahir dalam keadaan suci, bersih. Ibaratnya seperti kertas tanpa setitik noda pun. Nah, tergantung fa'abawahu, tergantung orang tuanya. Kertas itu mau digambari kayak apa? Arep dibatik, arep dicorek, arep diwarnai, apapun terserah panjenengan. Yuhawidanihi, anak akan menjadi seorang Yahudi. Yunassironihi, atau menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau anak menjadi Majusi pun tergantung kepada orang tua. Maka wajib bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek didelok janjane putra-putra jenengan niku begitu lahir batu ini ana stempele Islam. Tinggal stempel Islam, keislamannya itu akan kita pertebal, kita jaga, atau justru kita biarkan hingga anak-anak itu pudar. Wis kono arep bergaul karo sapa wae bebas, arep kluyuran nang ndi wae bebas, sinau apa wae sak karepmu. Ya tadi, yumajjisani bisa jadi menjadi orang Majusi kalau salah pendidikan. Au yunassironihi, atau menjadi orang Nasrani kalau salah pendidikan. Au yuhawwidanihi. Maka ini menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengarahkan. Yo, anak itu memang taklif. Taklif itu maknanya apa? Harus dipaksa. Yang namanya ke pesantren, kalau tidak dipaksa, kadang anak tidak berangkat. Maka Anda benar, Anda sedikit pun tidak salah ketika memaksa putra-putri panjenengan untuk mengaji, memaksa putra-putri panjenengan untuk sholat, belajar, dan berangkat ke pesantren. Jangan jenengan terbawa oleh arus hari ini, mentang-mentang ini, wah iki zamane demokrasi, iki zamane wis beda, bocah ora iso dipaksa. Ya kalau kita kendor, ya lepas anak-anak kita, bablas, rusak. Nah ini yang repot. Sekarang ini kan orang sering bilang bahwa iki zaman-zamane kebo nusu gudel, akeh wong tua kalah karo anak. Maka ketika anak-anak rusak hari ini, terlibat narkoba,
anak-anak terlibat pada pergaulan bebas, free sex, orang tua baru menangis, menyesal. Ini wis kadung rusak, piye meneh. Maka sekali lagi, pumpung anak-anak kita itu masih bersih, anak-anak kita itu masih bening pikirannya, arahkan pada jalan yang benar. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar juga menurut masyarakat. Maka soal pendidikan ini memang kita harus hati-hati. Jenengan lihat, cocok tidak dengan akidah kita. Nyari sekolahan sekarang memang repot. Kita ini pengen anaknya di sekolahan Islam. Pengen anaknya itu hafal Al-Quran, Al-Hadis. Silahkan. Bagus kalau putra jenengan bisa hafal Al-Quran, hafal Al-Hadis. Bagus putra jenengan sekolah di sekolah-sekolah Islam ternama. Tetapi yang tidak kalah penting adalah soal akidah. Kita yang setia pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anak kita sejak awal juga harus, jangan salah pendidikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segampangane nek awak dhewe sing wong NU, golek sekolahan ya kudu sing NU. Pesantren juga harus yang jelas. Karena hari ini banyak bermunculan pesantren-pesantren yang tidak jelas nasab akademiknya. Kayak muridnya sopo, nggak jelas. Nah ini yang kadang-kadang justru akan menimbulkan persoalan di belakang hari. Anaknya memang hafal Al-Quran, tapi seneng membid'ah-bid'ahkan orang tua sendiri. Wah, anak saya sudah hafal 4 juz, 5 juz, tapi pulang ke rumah kerjaannya marah-marah. Lihat orang tahlilan, marah. Lihat orang ziarah kubur, marah. Apakah itu ajaran Al-Quran? Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Maka tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi Al-Quran harus dijiwai, dimaknai. Dan itu tadi tergantung kepada gurunya. Mula goleke guru sing ngati-ati. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, juga benar menurut masyarakat. Ini penting. Kita hidup di negara Indonesia. Kita hidup di negara NKRI. Lah kok putrane sampean sekolah diajari mungsuhi negarane dhewe. Ora oleh hormat bendera merah putih. Katanya dianggap kafir. Di sekolahan kok malah diajak menghujat pemimpin-pemimpinnya. Di sekolahan malah diajak mendirikan khilafah, mendirikan negara di dalam negara. Ini jelas tidak benar. Ini bahaya. Bahaya untuk generasi muda kita ke depan. Maka orang tua wajib mengarahkan. Jadi memang anak itu ada yang berangkat ke pesantren karena niat pribadi, ada yang berangkat ke pesantren karena dorongan orang tua, tidak masalah. Yang terpenting anak sampai di pesantren. Nah, ketika anak sampai di pesantren, kita selaku orang tua, tugasnya apa? Tugasnya ya tetap harus mendoakan setiap hari. Tapi yang penting satu, relakan, ikhlaskan. Kadang-kadang bocah nang pesantren sing ngongkon bapake yang menyuruh ayahnya, ibune lho cik rung lega kadang-kadang. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang ibunya yang kenceng,
bapake sing isih awal. Tolong, ketika anak sudah berangkat, ikhlaskan. Ikhlaskan. Baik ayah, baik ibu. Karena ketika orang tua itu ikhlas, anak itu akan tenang di pesantren. Setelah itu, doakan. Ketika panjenengan kangen putra-putrane, ora usah diangen-angen, tapi bacakan Fatihah. Begitu kelingan putrane, Al-Fatihah. Kelingan putrane, Al-Fatihah. Itu justru akan lebih menenteramkan. Malam hari, doakan, terutama ibu-ibu. Saya tidak akan bosan untuk selalu mengingatkan. Putrane jenengan nang pesantren, malam hari ayo bacakan Fatihah. 41 kali. Khususon anak kula ingkang nembe bidal teng pesantren, Gusti mugi-mugi diparingi kerasan, mugi-mugi diparingi sehat, mugi-mugi diparingi istiqomah. Sebut namanya Fulan bin Fulan, lahul Fatihah, lahal Fatihah. Berkahnya Fatihah itu akan sampai menjadikan anak kita itu pikirannya padang, atine jembar. Berkah Fatihah, berkah doa dari orang tua. Doaul kadu'ain nabi li ummati. Doanya ibu itu mustajabah, sebagaimana doanya Nabi kepada para umatnya. Maka setiap hari tolong doakan anak-anak itu. Tolong doakan. Tugasnya ibu adalah mendoakan. Sementara tugasnya bapak tentu mencarikan bekal. Ngaji niku ana syarat wa bulghatin. Syarate wong ngaji kudu nganggo sangu. Carikan bekal yang paling halal, bekal yang paling barokah untuk anak-anak kita. Mungkin wingi gek durung putrane mondok. Kemarin ketika anak-anak masih di rumah, golek rizki isih kadang menga-mengo, orang hati-hati. Golek duit isih sak kecekele. Tapi hari ini putra panjenengan sudah di pesantren, maka Anda harus lebih hati-hati dalam mencari rizki. Syarat sukses bocah ngaji niku sangune kudu bersih, sangune kudu halal. Pilihlah di antara harta-harta rizki panjenengan sing paling bersih untuk anak-anak kita. Jadi ibaratnya seminggu itu 7 hari. Ini kalau pekerja harian loh. Pekerja harian. Ke pasar jenengan eling-eling. Aku dino Senin wingi nang pasar, jujur pora. Wah kayak ora patek wong pas rame banget deh. Ya wis, hari Senin kita sanksi rizkinya subhat. Yang Senin kita sisihkan. Hari Selasa gimana? Selasa senajan to ora patek rame, tapi aku jujur bersih. Laba hari Selasa aja ambil untuk anak kita. Itu yang lumayan, lebih bersih dari yang hari Senin. Hari Rabu bagaimana? Hari Kamis bagaimana? Pilih. Atau panjenengan mungkin ada beberapa pos imkan. Ono sekokono, pilih yang paling bersih. Apalagi kalau Anda pertanian. Wah itu kata Rasulullah,
rizki pertanian niku sing paling bersih-bersih rizki. Maka dulu orang tua kuno zaman Mbah Kakung riyin sampai ke zaman bapak ayah dulu niku riyin ketika punya anak, nek anak wedok zaman biyen niku ditandurke cikal. Tahu cikal nggih? Pohon kelapa. Nek anak wedok niku ditandurke cikal 5. Nek anak lanang ditandurke cikal 10. Begitu lahir tandurke cikal pohon kelapa 5 kalau perempuan, kalau laki-laki 10. Tujuannya apa? 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian pohon kelapa itu akan tumbuh dan panen. Lah, panenan itu yang akan menjadi bekal anak-anak berangkat ke pesantren. Itu orang kuno. Kalau zaman sakniki mungkin orang berpikir semacam apa ya, investasi pendidikan, investasi untuk anak-anak. Engko nek bocah arep mondok, bocah arep kuliah disiapke investasi, bahkan ada yang asuransi. Nek wong biyen mboten, karena yang paling bersih itu pertanian. Investasinya di pertanian iku. Jadi jenengan duwe anak wedok tandurke cikal 5. Engko masane panen kuwi sing gawe sangu ngaji. Anak lanang tandurke cikal 10. Panen kuwi sing gawe sangu ngaji. Pun niku meskipun punya hasil lainnya, tapi sing diniati kanggo ngaji hanya itu, ya itu yang diberikan kepada anak-anak. Man akalal halal sofa qalbuhu wa man akalal haram kosa qalbuhu. Karena anak-anak itu ketika diberikan bekal sangu sing halal, sofa atine niku arep bening, bersih, gampang nompo ilmu, gampang dinasehati. Tapi kalau orang tuanya kurang hati-hati, bahkan sembrono, waman akalal haram, yang dia makan bekalnya dari harta yang haram, kosa, hatinya akan keras, atos, angel dinasehati, sulit mendapatkan ilmu. Maka tugas dari bapak terutama ini, bagaimana mencari rizki yang halal untuk anak-anak kita. Tugas ibu mendoakan. Tapi saat ini kata ibu sing karo golek ke sangu anake, monggo. Islam tidak melarang kok wanita bekerja, gitu. Rasulullah tidak melarang wanita untuk mencari nafkah. Tapi dengan aturan-aturan tersendiri, gitu. Siti Khadijah riyen nggih dagang, tapi didampingi karo Kanjeng Nabi, garwane, gitu loh. Perempuan dagang silahkan, asal bisa menjaga diri jauh dari fitnah. Nah, itu. Kembali kepada tadi keikhlasan. Jenengan kudu mantep putra-putrani ke pesantren. Anak ke ngaji arep kanggo apa sih? Ngaji nemen-nemen iki arep kanggo apa? Terus esok mangani kepiye? Masa depannya seperti apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, "Allimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum." Allimu auladakum, wulango anakmu, didiklah anak-anak kalian.
fa innahum mahlukuna li zamanin. Karena anak-anakmu itu adalah generasi pada zamannya, terlahir pada zamannya. Ghairi zamanikum, bukan pada zaman-zaman kamu masa lalu. Intinya ngeten, nek bapak iki mbiyen ngaji mungkin cukup nang langgar, nang masjid, khatam Al-Qur'an wis kena kanggo sangu urip. Nggih to? Khatam Quran wis kena kanggo sangu urip. Itu zamane jenengan biyen, Pak. Lah anak-anak sekarang tidak cukup itu. Putra jenengan ki ora mung kudu, ora mung cukup iso maca Quran, ning ya kudu paham isine Al-Qur'an. Bocah-bocah sakniki kudu ngerti hadis sak maknane, ngerti ilmu fikih, ngerti ilmu bayan, ilmu mantek. Bocah sakniki kudu luwih pinter timbangane wong tuane. Sepindah malih, kudu luwih pinter timbangane bapak ibune. Karena tantangan zaman sudah berbeda. Biyen rungono pil koplo, nggih mboten? Biyen rungono ekstasi, biyen rungono. Nek sakniki biyen sampean mendem paling mendem gadung gitu. Wong tuwa biyen mabuk paling pol mabuk badek. Lah sakniki niki minuman keras sak nggon-nggone. Narkoba di depan mata. Niki tantangan anak-anak kita. Maka anak zaman sekarang harus lebih kuat imannya. Agama ini kudu luwih kuat, pondasinya harus lebih kokoh. Nek kepengin selamat urip nang zaman sakniki. Biyen ngaji cukup nang desa. Cukup nang langgar, ngaji karo Pak Kiai nang masjid. Hari ini tidak. Anak harus berangkat ke pesantren. Golek ilmu saakeh-akeh. Lumbiyen ki wong NU ki sementing tahlil, mangkat malam Jumat. La ilaha illallah. Melu gedak-gedek ngenten wis slamet tok. Bali nggawa berkat. Nggih mboten. Sekarang berbeda. Jenengan arep mangkat tahlil nang perapatan wis diadang. Ana mung katok cingkrang. Hari gini tahlilan. Tahu enggak tahlil itu bid'ah? Tahu enggak tahlil itu dolalah? Anak zaman sekarang kalau tidak punya pondasi akidah sing kuat, ora iso jawab. Monteng, Pak, balik kanan rasido tahlil. Ini zaman sekarang. Anak zaman sekarang kalau tidak punya dasar dalil, dia akan ragu terhadap akidahnya, ragu terhadap keislamannya. Karena kan banyak orang-orang yang seperti itu, yang setiap hari membid'ahkan, mengkafirkan. Memang kita tidak harus setiap hari berdebat, melayani orang-orang itu. Tetapi minimal kita harus punya dasar. Ngerti tahlil kui halala yuhallilu tahlilan. Bahwa tahlil itu adalah qiraatul la ilaha illallah, itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Yakin, mantap dengan akidahnya. Itu ilmu. Ilmu, Pak. Maka allimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin. Tantangan anak-anak hari ini lebih berat. Biyen bapake mungkin lulus SD, wajar hari ini kepengin anak-anake paling ora SMA. Wajar hari ini ketika orang tua kepingin anake iso neruske kuliah nang Al-Azhar.
nang Kairo kepengin anake luwih pinter timbangane wong tuwane. Ini harus menjadi penyemangat. Ikhlaskan putra-putra jenengan. Bocah nangis nang pesantren, biarlah dia nangis hari ini, tetapi untuk menggapai kebahagiaan masa depannya. Tapi nek jenengan dadi wong tua kok ora tegel, idik-idik mesake Pak, anake Pak, mesake Pak. Akhirnya bocah ora sida mondok, wis ben sekolah nang tangga desa wae. Sekolah yang dekat-dekat saja. Akhirnya bocah tiap hari mengkeluyuran, dolanan sepeda motor. Tiap hari anak hanya mainan HP, game online. Ya rusak anak-anak kita. Anak-anak itu pada saat ini masih butuh dikontrol setiap hari, jamaah setiap hari. Taklif. Anak harus dipaksa dulu. Maka pesantren itu memang menerapkan peraturan-peraturan yang ketat. Anak tidak boleh keluar, jam 4 pagi harus bangun, anak memang harus berjamaah, tidak jamaah ditakzir, dihukum. Ini untuk apa? Untuk membentuk karakter. Anak itu harus dipaksa dulu, setelah dipaksa nanti akan tumbuh kesadaran. Tumbuh kebutuhan, aku butuh jamaah, aku butuh ngaji, aku butuh... Ini butuh proses Pak. Kalau tidak dengan dipaksa, didoakan, didisiplinkan, jauh dari keberhasilan. Maka tolong, kula nyuwun Bapak Ibu, ketika anak sudah berangkat atau yang akan berangkat ke pesantren, ikhlaskan lahir batin. Doakan, carikan rizki yang halal. Karena apa? Ketika anak-anak itu nanti sukses, dia mendapatkan ilmu yang manfaat, dia mendapatkan ilmu yang barokah. Itu yang akan mengunduh hasilnya sing panen niku panjenengan, orang tuanya. Anak ketika memiliki ilmu, anak bisa berbakti kepada orang tua. Sok jenengan sepuh ana sing ladeni, jenengan sedo ana sing ndongake. Dan anak itu akan menjadi investasi yang tidak ada akhirnya. Anak akan menjadi amal jariah. Pahalanya akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jadi memang al-abna tadullu ala sorfil aba. Anak-anak itu akan menunjukkan seberapa kemuliaan orang tua nanti. Ketika anak-anak itu pintar mengaji, sekolah pinter, bocah akhlak apik, rajin mendoakan orang tua, tadullu ala sorfil aba. Ini pertanda kemuliaan bagi orang tua. Tidak hanya kemuliaan dunia, tetapi kemuliaan sampai di akhirat nanti. Tapi juga sebaliknya, kalau anak itu sampai tidak punya ilmu, akhlaknya rusak, pergaulannya rusak, ini akan menunjukkan masa depan orang tuanya suram. Bocah mengarep gawe susah wong tua nang donya, susah wong tua nang akhirat. Man tarokal jahil fakullu dzanbin alaihi. Barang siapa yang meninggalkan anak-anak bodoh, bapak sedo anak ra iso ngaji, ibu sedo anak ra iso ibadah, ra iso salat, ra iso ibadah, fakullu dzanbin, maka dosa-dosanya anak orang tualah yang akan menanggungnya kelak. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Maka bersyukurlah
ketika putra-putra panjenengan berangkat ke pesantren, itu akan memuliakan orang tuanya kelak. Maka tinggal sekali lagi, doakan, ikhlaskan, ojo digendoli. Anak-anak akan menjemput masa depannya, menjemput kesuksesannya, bukan hanya untuk pribadinya, tetapi kesuksesan, keselamatan untuk orang tuanya, untuk panjenengan sedoyo. Kami juga mohon doa untuk para asatid, para guru, para kiai. Jenengan dongake supaya para kiai, guru-guru ini diparingi istiqomah, diparingi kekuatan lahir batin, kabeh sehat, insyaallah. Insyaallah semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kunci sukses belajar itu ada 3. Satu adalah anaknya. Anak iki kudu mempeng, kudu tenanan. Ping pindho adalah orang tuanya harus mendukung lahir batin. Yang ketiga adalah keistiqomahan guru-gurunya, keistiqomahan kiainya. 3 inilah yang akan melahirkan generasi-generasi akhlakul karimah, anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekhilafan, kekurangan saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.